puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan keselamatan. Baik, yang akan saya presentasikan mengenai K3 dan globalisasi ekonomi. Perkenalkan, nama saya Yuli Dita Kumala selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Iputu Adiantara Putra dan Aditya Pramudia. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, sesuai data statistik, kasus kecelakaan yang terjadi pada tempat kerja dalam pekerjaan konstruksi sangat tinggi. Hal ini ditimbulkan karena masih banyak pengurus maupun tenaga kerja belum mengenal serta memahami peraturan K3 yang berkaitan menggunakan pekerjaan mereka. Dengan demikian, perlu adanya upaya pengendalian, pelatihan, penyuluhan, dan pelatihan wacana K3 pada bidang konstruksi, sehingga dapat dicapai syarat serta lingkungan kerja yang safety. Melalui topik-topik yang dibahas pada modul ini, diharapkan bisa membantu para calon ahli K3 pada pemahaman peraturan K3 di bidang konstruksi. Rumusan masalah, apa saja isinya? Yang pertama, berdasarkan penerangan pada latar belakang di atas, maka konflik yang akan dibahas pada makalah ini merupakan bagaimana peran energi kesehatan pada menangani korban kecelakaan kerja dan mencegah kecelakaan kerja guna meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Apakah yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Yang ketiga, bagaimana dampak globalisasi ekonomi terhadap negara berkembang? Ada pula tujuan. Tujuan penulisan makalah ini artinya untuk mengetahui peran energi kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja serta mencegah kecelakaan kerja guna meningkatkan kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan mengetahui pengertian dan dampak globalisasi ekonomi. Baik, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Iputu Adiantara Putra. Bab 2 pembahasan A. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan menjadi suatu pemikiran dan upaya buat menjamin keutuhan serta kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya serta manusia pada umumnya. Akibat karya dan budayanya menuju warga makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan ialah suatu ilmu pengetahuan serta penerapannya
pada usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit dampak kerja. Keselamatan serta kesehatan kerja ketiga tidak dapat dipisahkan menggunakan proses produksi baik jasa juga industri. Perkembangan pembangunan selesainya Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi mempertinggi intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Hal tadi juga menyebabkan meningkatnya tuntunan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk juga jenis kecelakaannya. Sejalan menggunakan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tadi, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 perihal pokok-pokok mengenai energi kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Wacana Ketenagakerjaan. Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki hak buat memperoleh proteksi atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral serta kesusilaan dan perlakuan yang sesuai menggunakan harkat dan martabat serta nilai-nilai kepercayaan buat mengantisipasi perseteruan tadi. Maka dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan pada bidang keselamatan serta kesehatan kerja menjadi pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Velkes Reglement STBI nomor 406 tahun 1910 yang dievaluasi sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada. 1. Sebab-sebab kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan yang terjadi tidak begitu saja. Kecelakaan terjadi karena tindakan yang keliru atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian menjadi sebab kecelakaan ialah nilai tersendiri berasal dari teknik keselamatan. Nomor 2, faktor-faktor penyebab kecelakaan. Pelatihan yang diberikan kepada pekerja wajib dianalisa buat seseorang yang berada pada kelas pelatihan. Kecenderungan kecelakaan mungkin hanya sedikit yang diketahuinya. Satu lagi pertanyaan yang tidak terjawab merupakan apakah terdapat kolerasi yang signifikan antara kecenderungan terhadap kecelakaan yang mungkin atau salah satu kecelakaan yang besar. Pendekatan yang tak jarang dilakukan buat seorang manajer buat keliru satu faktor kecelakaan terhadap pekerja merupakan menggunakan tidak membayar banyak. 3. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kinerja performa setiap petugas kesehatan serta kesehatan merupakan resultante berasal 3 komponen kesehatan kerja, yakni kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Jika ketiga komponen tadi serasi, maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang optimal serta peningkatan produktivitasnya. Sebaliknya, jika
Ketidakserasian bisa mengakibatkan persoalan kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang di akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang tinjauan tenaga kesehatan. Bagian A, pengertian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berperan menjadi perencana, penggerak, serta sekaligus pelaksana pembangunan kesehatan, sehingga tanpa tersedianya tenaga pada jumlah dan jenis yang sinkron, maka pembangunan kesehatan tak akan dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya bagian B, peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat saling berkaitan. Kerja yang menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Menengok ke negara-negara maju, penanganan kesehatan pekerja sudah sangat serius. Mereka sangat menyadari bahwa kerugian ekonomi atau loss benefit suatu perusahaan yang sangat besar dan dapat ditekan dengan upaya-upaya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka tanpa mengenal batasan teritorial ataupun kewilayahan antara negara satu sama lain. Sisi kegiatan investasi perdagangan dan bergerak menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi yang telah dibawakan, saya akan menyimpulkan bahwa tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah buat mengurangi porto perusahaan jika ada kecelakaan kerja serta penyakit dampak korelasi kerja. Peran energi kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja ialah menjadi melalui pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang cukup, pemeriksaan awal, pemeriksaan terjadwal, dan investigasi khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta sakit di tempat kerja dapat dilakukan menggunakan penyuluhan perihal kesehatan serta keselamatan kerja. Adapun beberapa saran, yang pertama, kesehatan serta keselamatan kerja sangat krusial dalam pembangunan karena sakit serta kecelakaan kerja
akan menyebabkan kerugian ekonomi, loss benefit suatu perusahaan antar negara. Olehnya itu, kesehatan dan keselamatan kerja wajib dikelola secara maksimal, bukan saja oleh tenaga kesehatan, namun semua warga. Yang kedua, menjadi warga negara Indonesia sebaiknya bisa menerima perubahan-perubahan yang diakibatkan adanya globalisasi. Dari sekian presentasi ini, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.